96,9 FM Radio Peduli Pare-Pare. Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kembali program awal untuk Radio Peduli Pare-Pare Nuansa Religi kembali hadir mewarnai pagi Anda dengan siraman rohani Jumat 26 Maret 2021. Alhamdulillah pendengar, di studio kita sudah hadir Bapak Ustadz Raya Mangsi, juga rekan Randy yang akan menemani kita dengan dialog ataupun bincang-bincang agama Islam dengan satu tema memberi hadiah. Silakan rekan Randy. Baik, terima kasih Bang Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan hidayahnya dan kesempatan yang diberikan kepada kita untuk hari ini bertemu lagi di Nuansa Religi untuk edisi Jumat ya 26 Maret 2021 atau 23 Sya'ban 1442 Hijriah. Alhamdulillah, untuk Nuansa Religi kali ini ditemani bersama Bapak Ustaz Raya Mangsi yang akan mengantarkan tema kita subuh ini mengenai memberi hadiah. Untuk itu kita persilakan dengan hormat. Tafadhal Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pagi ini kita kembali bersua lewat Nuansa Religi Radio Peduli Pare-Pare. Semoga pagi ini Allah senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita semua. Salam selawat kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang. Nabi yang kita jadikan sebagai uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Kaum muslimin, muslimah yang dimuliakan Allah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita ingin membincang-bincang tentang memberi hadiah, ya, menerima hadiah. Dalam kehidupan kita sehari-hari kan kita sering ya menyebut itu mendapat hadiah apa dan sebagainya kan. Jadi ini adalah sesuatu yang umum terjadi di masyarakat kita. Anak-anak kecil pun kadang-kadang saya dapat hadiah, atau biasanya di ulang tahun, apa hadiah saya nanti, biasa ya. Nah, berarti adalah sesuatu. Nah, secara sederhana kan hadiah ini adalah pemberian seseorang kepada orang lain yang sifatnya ya, kalau dalam bahasa Al-Quran sesungguhnya apa? Bahasa hadis, hadiah itu kan untuk menguatkan hubungan silaturahmi antara satu dengan yang lain, ya kan, menguatkan. Maka Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad itu dari Abu Hurairah itu mengingatkan ya, hendaklah kalian saling memberikan hadiah karena hadiah dapat menghilangkan sifat benci dalam dada, dan janganlah seseorang meremehkan pemberian tetangganya walaupun hanya secuil kaki kambing. Kalau secuil kaki kambing itu pasti kaki kambing yang kecil lagi, potong-potong lagi kan, mungkin sepotong kaki kambing itu yang diberikan kepada kita. Dan sekecil apapun namanya pemberian itu, hadiah itu kepada kita harus kita terima dengan ikhlas. Nah, sekarang ini memang ya kehidupan kita yang mungkin kita mengatakan kadang-kadang bahasanya serba wah serba mau yang ini dan sebagainya. Lalu kemudian ada yang menerima hadiah itu kadang ngapain juga ini hadiah kecil begini kan. Tapi tanpa kita sadari bahwa sesungguhnya tidak ada yang besar kalau tidak ada yang kecil, ya kan? Karena hadiah itu pada prinsipnya itu juga adalah rezeki, ya, rezeki yang datangnya dari Allah melalui teman kita. Nah, kadang ada orang karena tidak ya udahlah, ya ini juga datang sih yang mengganggu begini. Nah, bahasa-bahasa seperti itu harusnya ya seyogyanya dalam kehidupan kita hindari, karena sesungguhnya biasanya orang kan memberi hadiah itu karena ungkapan rasa senangnya kepada kita dan sebagainya, dalam bentuk apapun itu kemudian diserahkan kepada kita. Maka juga harus ada imbal baliknya, sekecil apapun pemberian orang itu terhadap kita, ya kita terima dengan ikhlas. Jadi jangan melihat dari bentuknya, ya kan.
Jangan melihat ya kan kalau mau diberi hadiah. Kan ada orang biasa kan ngomong ya, ya kalau memberi yang anulah, jangan asal memberi bos. Ya karena itu kan kemampuan dia kan, memberi sebagai satu ungkapan rasa bahagianya, mungkin rasa syukurnya dan rasa ingin mempererat ya kan. Kalau bahasa hadis kan hadiah itu adalah untuk mempererat ya rasa persaudaraan di antara kita, menghilangkan sifat benci di dalam dada kita. Kan orang bagaimanapun bencinya kepada kita, suatu saat dikasih hadiah pasti luluh ya, merasa bencinya itu kan luluh. Ya kan. Nah saya yakin kita pun juga demikian. Kalau kita jengkel sama orang, tiba-tiba ada orang datang kasih hadiah kan, wah kasih hadiah ya biasa luluh ya hati kita. Tetapi jangan juga itu dijadikan sebagai sarana itu nanti merasa senang kalau ada hadiah kan. Kalau tidak ada hadiah tidak senang ya kan. Nah ini juga dalam kehidupan itu juga harus diperhatikan. Nah tetapi memang pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini persoalan hadiah hari ini juga memang kita juga kadang-kadang harus hati-hati karena kadang-kadang susah membedakan antara hadiah dan gratifikasi. Iya, bahaya ini. Ini istilah gratifikasi kan oleh undang-undang KPK kan diatur itu gratifikasi. Meskipun secara pengertian kan gratifikasi itu adalah sebuah pemberian, apakah utang tanpa syarat misalnya, pemberian apa dan sebagainya kepada seseorang. Nah itu sesungguhnya itu pengertiannya. Tetapi oleh KPK memang gratifikasi ini lebih difokuskan pada sebuah pemberian kepada orang yang memiliki jabatan. Ya, berarti orang yang memiliki jabatan itu nggak bisa dikasih hadiah kan, bahaya, hati-hati ya. Karena jangan sampai dikasih jabatan, ada apa-apanya ini ya kan gitu. Padahal sebenarnya kan kalau kita baca dalam sejarah, dalam hadis itu kan misalnya hewan kurban ya. Hewan kurban itu kan oleh Nabi dijelaskan dibagi 3 kan. Sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga itu sebagai hadiah. Jadi kalau kita potong hewan kurban misalnya 30 kilo ya 10 kilo untuk fakir miskin, 10 kilo untuk kita simpan untuk diri kita, 10 kilo itu untuk sahabat-sahabat kita, kolega-kolega kita sebagai hadiah. Jadi jangan juga berpikir wah hewan kurban itu untuk fakir miskin semua, enggak lah. Kan korban-korban itu juga ada untuk kolega-kolega kita. Nah ini juga kalau sudah begini agak rawan juga ini kalau gratifikasi. Jadi makanya harus ada batasan-batasan itu sesungguhnya kewaspadaan kita ya. Saya pikir KPK juga mungkin dalam hal ini ya bentuk kehati-hatian lah supaya negara kita ini yang memang ya sebenarnya kalau sejarah korupsi di Indonesia itu apa dan sebagainya sogok menyogok kan dari dulu ya. Dari zaman kerajaan dulu kalau kita dengarkan sudah begitu. Sudah ada sogok menyogok. Sudah ada sogokan dan sebagainya. Jadi sudah mendarah daging dari nenek moyang bangsa kita itu sudah seperti itu. Tetapi di tengah itu juga masih banyak yang tetap pada jalur-jalur yang lurus. Nah, oleh sebab itu pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di sini memang kita juga harus ya namanya meskipun hadiah itu di dalam artian itu dibolehkan, tetapi pada sisi lain juga mesti hati-hati. Yang kedua bahwa memberikan hadiah itu ya berangkat dari niat yang ikhlas tadi itu untuk tujuannya mempererat tali persaudaraan. Jangan sampai ada bahasa ilat ya, ada ilat di baliknya, ada udang di balik batu. Ada kemauan di balik itu lalu kita berikan sesuatu kepada mereka, ternyata kan ada kemauan. Nah, suatu saat saya sudah kasih hadiah milik saya tidak diurus-urus, tidak selesai. Nah ini kan ada sesuatu ya. Jadi semuanya harus diberikan lah. Jadi sekali lagi Nabi menganjurkan kita untuk memberi hadiah sebagai bentuk penguatan silaturahmi di antara kita. Saya pikir itu antar kita dulu. Baik Ustaz, untuk pendengar juga yang ingin berinteraksi bersama kita di hari ini silakan. Kita buka melalui via telepon di 0421281110 atau juga bisa di 0811459969. Sangat menarik tema kita ya Pak Ustadz ya mengenai memberi hadiah. Bagaimana juga ini Pak Ustadz hukumnya kalau kita memberi hadiah kepada sahabat yang selain daripada Islam, misalkan dia merayakan hari tertentu, misalnya sebutlah hari Natal, kita ingin memberikan hadiah kepadanya, apakah boleh itu Pak Ustadz? Sebenarnya hadiah itu tidak diikat pada satu beda zakat ya. Kalau hukum zakat itu kan beda kan. Ini hadiah ini hanyalah pemberian untuk menguatkan silaturahmi. Nah silaturahmi itu kan tidak membincang satu golongan. Silaturahmi itu adalah untuk semua.
Malah misalnya kalau ada saudara kita, misalnya kan namanya hadiah itu kan tidak mesti saja ada perayaan. Mungkin hadiah kan bisa dalam wujud, ya mungkin kita katakan sumbangan. Sumbangan itu sebenarnya hadiah juga sih sebenarnya kan. Sumbangan itu hadiah juga. Jadi misalnya lagi kurang apa dan sebagainya, kita bawakan sesuatu, ya kan? Itu enggak apa-apa bagi mereka. Karena ini sesungguhnya adalah membangun hubungan. Karena Islam ini sekali lagi yang sering kita sampaikan, bahwa Islam itu kan tidak hanya berbicara tentang Islam sebagai satu agama, sebagai satu komunitas, tidak. Tapi Islam itu berbicara secara global, ya kan? Islam itu berbicara sebagai Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW kan itu sebagai rahmat bagi sekalian alam. Berarti rahmat sekalian alam, berarti totalitas kepada siapapun sesungguhnya, ya kan? Karena dalam sejarah itu kan, itu juga Nabi biasa juga dapat hadiah dari orang yang non Muslim misalnya kan, malah pernah dapat hadiah istri, malah itu siapa, Maria itu. Oh ya kan, dapat mana Maria itu kan, itu non Muslim yang diberikan kepada dia, lalu dimuslimkan, dinikahi oleh Nabi, dapat anak namanya Ibrahim, ya kan. Nah Ibrahim, tapi kan Ibrahim itu dalam sejarah diceritakan Ibrahim itu mirip sekali dengan Rasulullah SAW, cuman tidak sampai ya, umurnya panjang, meninggal. Pas meninggal juga terjadi gerhana. Itu menjadi cerita ya. Jadi cerita itu kan istrinya itu kan hadiah, itu ya, pemberian hadiah dari ini. Artinya dari non muslim diberikan hadiah kepada kita, boleh kita juga memberikan hadiah kepada mereka, itu juga boleh, ya kan, untuk mempererat tali silaturahmi sesama manusianya. Ini kan dalam konteks Islam itu kan ada dua, ya kan, hablum minallah wa hablum minan nas. Nah, hablum minan nasnya ini sekali lagi bukan hanya kepada satu golongan, bukan hanya kepada saudara kita yang muslim. An-nas itu kan totalitasnya adalah seluruh manusia kan. Ya, tidak mengatakan al-mu'minun misalnya atau al-muslimun misalnya atau tidak, tapi itu bercerita tentang seluruh kehidupan manusia. Jadi kita berikan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang non muslim itu tidak apa-apa, ya. Tidak mengganggu akidah. Tidak ada mengganggu akidah. Yang mengganggu akidah itu kalau kita misalnya ya udahlah, sebagai rasa persaudaraan kita ganti-gantian, hari ini hari Jumat kau ke masjid, hari Minggu saya ke gereja misalnya, atau ke pura misalnya, atau kemana. Itu yang salah. Itu bukan toleransi beragama itu. Betul. Tetapi itu mencampur adukan ya keyakinan satu dengan yang lain. Saya pikir itu ya. Baik Pak Ustaz ya, terima kasih mengenai tadi. Banyak yang salah paham ini ya. Janganlah kau memberi hadiah selain daripada orang Islam. Orang Islamnya kau memberikan hadiah, ini yang sering muncul di pertanyaan ya. Pertanyaan itu. Lagi ini Pak Ustaz mengenai memberi hadiah ini ya. Ketika misalkan saya yang pinjam uang Pak Ustaz ya. Terus dia pinjamkan saya 1 juta. Terus saya kembalikan 1,2. Apakah ini bisa termasuk hadiah atau mungkin bisa menjadi riba ini Pak Ustaz? Kalau awalnya ada perjanjian, pinjamkan 1 juta tapi kau harus kembalikan 1,2, maka itu ribanya. Kan ada perjanjian. Ini enggak ada perjanjian Pak Ustaz. Ini kalau tidak ada perjanjian, misalnya saya dipinjamkan uang, alhamdulillah dengan pinjaman itu saya dapat usaha bisa lancar dan sebagainya, lalu dikembalikan satu kebahagiaan, dikembalikan jadi 5 juta juga nggak apa-apa. Loh kenapa banyak 4 juta? Alhamdulillah karena 1 juta dipinjamkan kepada saya, usaha saya maju betul. Nggak apa-apa, itu hadiah. Ya kan? Tapi kan berbentuk uang Pak Ustaz ini. Iya, enggak apa-apa. Uang juga kan bisa jadi hadiah. Dalam artian ucapan terima kasih, rasa bahagia kita atas bantuan saudara kita. Yang dianggap dengan riba itu kalau mengikat. Kok itu tidak bisa kembalikan kalau tidak 1,2. Saya tidak mau pinjamkan, itu harus ada kelebihannya nanti. Itu mengikat ya. Itu riba. Tetapi nanti kalau sudah dikembalikan, misalnya kita pinjamkan, lah kau pakai, ya kapan-kapan lah dikembalikan kalau sudah. Begitu dipakai ternyata baru 1-2 bulan, alhamdulillah dapat untung yang luar biasa, dikembalikan. Pinjam 1 juta, kembalikan 5 juta. Ini 1 juta utang saya, yang ini 4 juta hadiah, ucapan terima kasih saya. Enggak apa-apa, itu ucapan terima kasih. Karena itu tidak mengikat, ya kan? Kecuali kalau mengikat, awas kalau tidak kembali sekian, itu yang berbahaya. Atau sudah bikin perjanjian sampai tanggal sekian Anda tidak bisa bayar, saya tarik apa-apa. Ini juga sesungguhnya adalah bentuk yang tidak benar dalam Islam. Karena sesungguhnya kan agama kita mengajarkan untuk, Al-Quran itu kan dijelaskan itu untuk melonggarkan ya. Orang yang berhutang itu dikasih kelonggaran kalau dia belum mampu membayar utangnya. Itu memang dianjurkan kepada kita untuk diberikan kelonggaran. Jadi tidak mentang-mentang ada perjanjian kita, lalu kemudian ini kan ada perjanjian kita. Betul.
memang ada perjanjian, karena memang kita dianjurkan dalam jual beli yang tidak tunai, ya kan? Itu di Al-Baqarah 282 itu kan dijelaskan oleh Allah itu, kalau kamu jual beli tidak secara tunai itu harus dicatat. Ya kan, dicatat, dituliskan, ya kan, itu harus dituliskan memang. Jadi perintah menuliskan itu. Jadi kalau kita ada akad piutang ya wajib dituliskan. Kalaupun kemudian ada kata-kata di situ yang sifatnya mengikat, itu adalah aturan hukum kita. Tetapi jangan juga kemudian orang kasih yang belum mampu bayar apa dan sebagainya lalu dikejar-kejar, ya kan? Dikejar-kejar. Ini hati-hati dalam hal yang satu ini kan. Banyak yang terjadi itu karena itu ya. Lalu berpatokanlah pada selembar kertas itu sebagai kekuatan hukum untuk menekan orang yang berhutang. Padahal kadang-kadang tanpa kita sadari bahwa orang yang berhutang itu sudah berhutang, terjepit dengan utang, masih juga kita tagih dengan macam-macam tekanan, bukankah hatinya semakin tertekan, kasihan. Nah, oleh sebab itu memang Al-Qur'an menganjurkan untuk istilahnya tadi, memberikan kelonggaran lah ya, sampai kemampuan dia membayar. Kadang-kadang kalau antum tidak bisa bayar sampai tanggal sekian, maka saya bungakan sampai sekian. Tidak bisa lagi sampai bungakan lagi. Iya kan? Jangankan bayar yang pokoknya, yang bunganya saja sudah semakin berat, ya kan? Semakin berat. Nah, Islam itu melarang yang seperti itu. Tapi kalau yang tadi itu dipinjamkan uang 1 juta nih, sudah pakai, kamu pinjam. Insya Allah sampai kapan kamu bisa, setelah ternyata baru beberapa saat sudah bisa dikembalikan. Sekali lagi, kalau dia untung terlalu banyak, misalnya, saya ini ada yang 1 juta, untung sampai miliaran, gak apa-apa, saya kembalikan 100 juta. Tidak apa-apa. Artinya yang 100 juta itu adalah ucapan rasa syukur dia atas pertolongan kita, dan itu boleh jadi hadiah dia juga kepada kita. Ya kan? Kau pinjamkan saya, karena kau pinjamkan nih, saya kembali, alhamdulillah ini saya kembalikan. Sekali lagi, kalau dia tidak diikat dengan aturan yang macam-macam, ya kan? Nah, itu enggak nih. Jadi misalnya kita tidak ada perjanjian di awalnya bilang kau harus bayar, kembalikan sekian-sekian nantinya. Itu baru riba, Pak Ustaz. Iya, bukan riba itu. Baik, mungkin pendengar mungkin ada yang ingin bertanya ya. Kita masih lanjut mengenai hadiah investasi. Iya. Ini yang sering saya pusing, apa perbedaan hadiah, hibah dan infak gitu, Pak. Infak. Ya, sebenarnya kan kalau hadiah itu sifatnya kan memang mubah, boleh ya. Jadi pemberian seseorang tadi kalau bahasa hadis itu ya untuk menguatkan silaturahmi di antara kita, ya kan. Itu. Sementara hibah itu adalah pemberian satu benda, apakah kepada orang lain atau kepada satu yayasan atau lembaga untuk dimanfaatkan. Jadi misalnya ada, saya punya tanah, saya hibahkan kepada organisasi apa, misalnya untuk digunakan misalnya membangun masjid. Maka tanah itu ya sesuai dengan peruntukannya. Tapi ada perbedaan antara hibah dan wakaf ya. Kalau hibah itu misalnya saya hibahkan untuk dibangunkan masjid misalnya, atau dibangunkan sekolah misalnya. Tapi suatu saat misalnya kita bangun sekolah, ternyata sekolah itu tidak produktif, maka boleh diubah untuk yang lain. Misalnya sekolah tidak produktif, bangun kesehatan, oh ternyata produktif, boleh. Tapi kalau wakaf, kalau untuk masjid ya tidak boleh dirubah. Tidak boleh dirubah. Harus masjid ya. Harus masjid. Nah, itu kalau wakaf. Beda dengan hibah kan. Beda dengan hibah. Nah, sementara tadi infak ya kan. Sebenarnya infak itu adalah satu sumbangan yang ada ketentuannya. Ada ketentuannya. Jadi beda dengan sedekah. Sedekah itu tidak mengikat aturan, misalnya bersedekah berapa saja maunya. Tapi kalau infak itu biasa ditetapkan. Nah, ada infak 10.000, berarti harus 10.000. Harus 10.000. Harus 10.000, harus 10.000. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ya kan? Berapa infaknya? 10.000. Oh ya, 10.000, karena memang sudah ditetapkan. Jadi satu pemberian, pemberian yang ditetapkan nilainya, meskipun itu infak ya. Infaknya berapa? 10.000. Tapi pendengar sekalian, jangan juga mentang-mentang infak itu sesuatu yang sudah ditetapkan, seenaknya saja mau menetapkan berapa jumlahnya. Itu kan aturan infak begitu, ya sudah 1 juta infaknya. Mentang-mentang bahasa infak, ini infak atau pemaksaan ini. Kan? Jadi ini harus diperjelas itu. Nah, oleh sebab itu memang ya hukum Islam itu kadang-kadang kan kita juga, wah ini hukum Islam gimana ya? Padahal sesungguhnya hukum Islam itu sesungguhnya mudah ya. Mudah. Cuman kadang-kadang karena
tingkat pemahaman kita yang belum sampai untuk memahami, hanya agak berat. Ya sama dengan itu tadi, kita kan dipaksa ini kalau berinfak begini ya kan. Ya itulah, makanya juga yang menetapkan hukum infak itu, ketetapan infak itu juga harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Kondisi masyarakat hanya bisa 10.000 mau ditulis 100.000 kan, itu namanya menyiksa. Ya kan? Kan kadang-kadang orang mengatakan ya, kamu ini setiap mau mau urus sesuatu di tempat ini harus ada infak, misalnya 100.000. Sebenarnya infak itu sah. Tapi kalau harus mutlak 100.000 sementara kemampuan tidak bisa, itu kan namanya menyiksa orang. Berarti jangan menyiksa. Tapi buatlah sesuatu sesuai dengan kemampuan orang-orang di sekitar kita. Ya ada juga sih bahasanya, bahasa kita itu apa, canding-canding hati. Infak canding-canding hati, berarti infak yang dimaksudkan adalah mesti ada tetapi tidak mengikat jumlahnya. Itu termasuk infak juga. Ya infak juga, misalnya kan harus berinfak tetapi tidak ditetapkan jumlahnya. Jadi tapi infak itu mesti ada ceritanya. Ya kalau kamu ke sini ya ada infak berapa, tidak ditetapkan jumlahnya, tetapi karena namanya infak berarti mesti ada. Mesti ada ya. Mesti ada. Mutlak adanya itu, jadi tidak bisa itu bagus sebenarnya itu. Jadi tidak langsung menetapkan jumlah, infak ada infak untuk kegiatan ini, berapapun Anda tidak mengikat, tapi mesti ada. Mesti ada. Mau 100.000, yang bisa 1 juta, yang bisa berapa dan sebagainya. Itu sesuai dengan kemampuan kita ya. Kemampuan kita dalam memberikan. Jadi ya seperti itu. Jadi memang ini harus sedikit ya udahlah bisa dibedakan tadi. Sudah bisa ya kan antara infak, sedekah, hibah ya kan sudah bisa. Insyaallah mudah-mudahan bisa dibedakan. Iya. Pestas tinggal 1 menit lagi kebersamaan kita, mungkin sebagai penutup tema kita untuk insyaallah ini mungkin masih 1 kali lagi ya kita bahas tentang ini, tentang pemberian hadiah ini. Intinya bahwa salah satu tujuan pemberian hadiah itu adalah untuk menguatkan hubungan silaturahmi di antara kita. Yang kedua, bahwa hadiah itu tidak hanya kepada komunitas kita muslim, tapi kepada komunitas kita yang non muslim juga bisa kita berikan hadiah, dan kita pun juga bisa menerima hadiah dari mereka. Saya pikir demikian. Terima kasih banyak pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Radio Peduli, di pagi ini telah kita simak bersama, kita dengarkan mengenai tema nuansa religi memberi hadiah yang diantarkan langsung oleh Bapak Ustaz Raya Mangsi. Apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua untuk pagi ini. Untuk itu saya Randy undur diri ya. Kita serahkan kepada Reza kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Radio Peduli Parepare, demikian sudah tausiah singkat kita bersama dengan Bapak Ustadz Raya Mangsi juga rekan Randy, bersama dialog agama Islam ataupun bincang-bincang agama Islam kita dengan satu tema yang kita angkat ini, memberi hadiah. Semoga apa yang disampaikan beliau tentu bisa kita petik untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk Anda pendengar Radio Peduli Parepare yang saat ini mendengarkan kita lewat 96,9 FM atau sementara menyimak kita lewat Facebook Live kita, terima kasih pagi hari ini masih menyempatkan untuk mendengarkan Radio Peduli Parepare. Dan kembali diingatkan untuk Anda tetap mendengarkan program Nuansa Religi yang kita hadirkan setiap harinya dimulai dari jam 5.30 sampai di jam 6 pagi, tentu dengan tema-tema yang beragam. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.